Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ya, pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak. Jika Bapak berkenan, mungkin punya waktu untuk saling ngobrol dengan saya saat ini. Saya minta kesediaan Bapak untuk bisa memberikan berbagai pengalaman tentang studi kasus dilema etika. Mungkin Bapak punya waktu saat ini untuk saya ngobrol dengan saya. Ya, kebetulan saya juga free Pak, jadi ini waktu yang tepat. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesediaannya untuk ngobrol dengan saya saat ini. Mungkin sebelum kita memulai akan wawancara kita saat ini Bapak kepala sekolah, mungkin saya memberikan sedikit informasi kepada Bapak bahwa tugas ini adalah tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Jadi supaya kegiatan ini ada dokumentasinya dan tahu juga Bapak siapa yang wawancaranya. Jadi saya mohon kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, baik Pak. Jadi kata saya akan saya. Ya. Jadi kalau kita belum kenalan berarti komunikasi kita itu kan tidak bagus dan tidak debat. Jadi langsung saja saya perkenalkan diri. Saya di sini nama saya bernama Sae, sudah punya istri, 4 anak. Terima kasih Bapak sudah memperkenalkan diri. Baik Bapak, saya langsung saja Bapak untuk mengajukan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik Pak. Sesuai dengan pengalaman saya di SD saya berkaitan dengan mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral itu Pak. Selama ini kami melakukan pendekatan yang terstruktur dan reflektif untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang melibatkan dilema etika atau bujukan moral. Kami juga melibatkan seluruh tim pengajar yang ada di SD Negeri Matai dalam diskusi rutin dan workshop yang berfokus pada etika profesional. Selain itu Pak, kami juga memiliki prosedur yang jelas untuk melaporkan dan mendiskusikan situasi-situasi yang membingungkan secara etis. Baik Bapak, terima kasih banyak atas paparan jawaban yang telah diberikan oleh Bapak. Sungguh luar biasa Bapak. Pertanyaan selanjutnya yang saya ingin ajukan kepada Bapak sehubungan dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik Pak. Dalam mengambil keputusan seperti yang disampaikan oleh Pak Alam, memang untuk saya agak berat, tetapi ada ini hal-hal positif di situ. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu Pak Alam, kami mendapatkan hikmah. Kami juga memberikan penekanan pada konsultasi kolaboratif antara staf pengajar kami, staf administrasi kami bukan terbatas pada pengajar, tapi staf administrasi kami juga, dan kepemimpinan sekolah kita. Ketika menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Alan tadi, yang sama-sama penting atau mengandung nilai kebajikan yang sama, kami melakukan analisis mendalam terhadap konsekuensi
yang mungkin dan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang relevan. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih, sungguh luar biasa Bapak Kip. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak bisa lakukan selama ini dalam melaksanakan seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa dalam pengambilan keputusan itu Bapak memberikan penekanan pada konsultasi kolaboratif. Pertanyaan yang saya ingin ajukan bahwa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Itu saja Pak Alan. Saya coba menjawab itu Pak Alan sesuai dengan apa yang telah kami lakukan di sini Pak Alan. Jadi langkah-langkah atau prosedur rutin kami, prosedur rutin kami melibatkan pertemuan reguler, baik formal maupun informal Pak Alan, di mana staff dan kepemimpinan sekolah dapat berbagi dan membahas masalah-masalah yang muncul. Kami juga memiliki forum khusus Pak Alan untuk mengkaji kasus-kasus etika yang kompleks dan mengembangkan rekomendasi solusi. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas berbagi pengalaman yang telah Bapak sampaikan kami. Pertanyaan selanjutnya yang saya ingin ajukan kepada Bapak bahwa hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oke, baik Pak Alan. Jadi kalau berkaitan dengan efektivitas dalam mengambil keputusan yang dilakukan di sini Pak Alan. Dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, kami juga menemukan bahwa kolaborasi antara semua pihak terlibat sangat efektif. Diskusi yang terbuka dan jujur Pak Alan membantu kami untuk memahami perspektif yang berbeda dan mencapai kesepakatan yang adil dan moral. Kira-kira seperti ini. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Kira-kira Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Silakan. Oke, baik Pak. Nah, tentunya dalam mengambil keputusan itu pasti itu sudah jelas bahwa ada tantangan. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu Pak Alan, itu salah satu tantangan utama yang kami hadapi selama ini adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu saja Pak Alan atau kelompok tertentu, tetapi juga di dalamnya memperhatikan kepentingan umum dan nilai-nilai etika yang mendasari profesi pendidikan. Oke, baik Bapak. Jadi intinya bahwa salah satu tantangan utama yang Bapak hadapi itu dalam memastikan bahwa sebuah keputusan yang diambil itu tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum dan nilai-nilai etika yang berdasar profesi pendidikan. Begitu Bapak? Ya, betul Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, baik Pak Alan. Jadi berkaitan dengan tatkala dalam penyelesaian kasus dilema etika itu Pak Alan, sejujurnya kami tidak memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Setiap kasus ditangani secara individual dan diselesaikan juga dengan memperhatikan konteks dan kompleksitasnya. Namun kami memastikan bahwa setiap kasus itu Pak Alan ditangani dengan cepat namun tetap teliti Pak. Kesimpulannya bahwa Bapak tidak memiliki jadwal. Tidak memiliki jadwal, tapi dalam menyelesaikan kasus dilema etika, setiap kasus ditangani secara individual
dan selesaikan dan perhatikan konteks dan kompleksitas, namun memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan cepat namun teliti. Begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Itu masukan yang sangat luar biasa buat saya dari Bapak saat ini. Dan pertanyaan yang saya ingin ajukan lagi kepada Bapak bahwa faktor-faktor pendukung apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Baik Pak. Kalau soal faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusan khususnya di negeri kami yang kami lakukan itu Pak Alan, yang pertama itu adalah kolaborasi tim, nilai-nilai etika juga yang kuat, dan komitmen terhadap profesionalisme adalah faktor-faktor yang telah membantu kami dalam mengambil keputusan, terlebih khusus dalam kasus-kasus dilema etika. Oke baik Bapak. Jadi intinya bahwa kolaborasi tim itu yang utama. Ya betul. Untuk nomor 27 dari keseluruhan atau dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Oke baik Pak Alan. Jadi pembelajaran dari pengalaman mengambil keputusan etika itu Pak Alan. Pembelajaran yang paling berharga adalah pentingnya komunikasi Pak Alan. Juga terbuka tidak terlepas dari itu kerja tim juga yang solid Pak Alan. Dan kesadaran akan dampak etis dari setiap keputusan yang diambil. Kami juga di sini Pak Alan terus memperkuat proses pengambilan keputusan itu. Kami melalui refleksi kontinu dan peningkatan sistematis. Baik Bapak, sungguh biasa. Jadi pembelajaran dari pengalaman mengambil sebuah keputusan etika yang Bapak ambil itu, yang paling berharga adalah yang penting komunikasi terbuka. Kalau tidak salah tadi Bapak sampaikan juga bahwa bukan hanya sebatas komunikasi terbuka, tetapi kerja tim. Kerja tim yang solid dan kesadaran akan dampak-dampak etis dari setiap keputusan yang diambil. Jadi saya petik bahwa Bapak dalam melaksanakan ini selama ini dalam penemuan dari kasus-kasus dilema etika, prosesnya berjalan lancar. Berjalan lancar. Jadi mungkin sampai di sini saja wawancara saya dan Bapak. Saat ini saya mengucapkan terima kasih untuk wawancara saya dan juga berbagi pengalaman-pengalaman tentang kasus-kasus dilema etika. Sekian dan terima kasih Bapak. Sama-sama. Semangat Pak Alan ya ke depannya. Oke.